Selamat pagi anak-anak kelas 9. Shalom. Bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen bersama Bu Natalia. Dan pada hari ini kita akan masih membahas mengenai gereja yang hidup di dunia yang terambil dari sumber-sumber Alkitab yang tertera. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa, sehingga kami bisa mengikuti pelajaran, semua itu karena kebaikan-Mu. Kiranya Kau yang akan pimpin Tuhan pelajaran kami ini dari awal sampai akhir, berikan hikmat kemampuan kecakapan yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini kita akan lanjut membahas mengenai gereja yang tidak membeda-bedakan. Di sini Ibu kasih gambar, contoh gambaran mengenai kisah jemaat yang mula-mula. Kisah para rasul melukiskan kehidupan umat Kristen perdana yang indah. Mereka tidak egois, melainkan membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang dan hidup dengan secukupnya. Sehingga setiap orang dapat hidup dengan kecukupan. Tidak mengherankan apabila dalam ayat 47 dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Orang-orang yang bukan Kristen yang ada di sekitar mereka dan melihat kehidupan kelompok baru ini tampak senang dengan mereka. Tidak mengherankan apabila setiap hari semakin banyak orang yang bergabung dengan kelompok ini. Karena kehidupan jemaat yang mula-mula, selain diberkati juga menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Dalam perjamuan kasih jemaat mula-mula tergambar persekutuan yang sangat erat dan mendalam antara orang-orang Kristen perdana. Tidak ada pembeda-bedaan di antara mereka. Orang-orang dari kelas atas bergabung dengan mereka yang dari kelas bawah. Orang seperti Onesimus, seorang budak yang melarikan diri dari rumah tuannya, disapa sebagai anak dan buah hati oleh Rasul Paulus dalam surat Filemon. Di Galatia 3 ayat 28, Paulus mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sekat-sekat yang memisahkan manusia berdasarkan ras, Yahudi ataupun Yunani, kelas, hamba dan orang merdeka, maupun jenis kelamin, laki-laki dan perempuan kini dihapuskan oleh kasih Yesus Kristus yang mendamaikan kita semua. Sayangnya, di dalam masyarakat kita masih sering menemukan orang-orang yang menjauhkan diri dari orang lain yang dianggap tidak setara atau sederajat dengannya. Coba saksikan bagaimana pembagian kelas itu tampak dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang dari kelas bawah mungkin hanya dapat berbelanja di pasar-pasar yang tradisional yang seringkali kotor dan becek. Sementara mereka yang dari kelas atas lebih suka berbelanja di pasar swalayan karena lebih bersih, kering, dan terang benderang. Tetapi kalau kita lihat sekarang, pasar-pasar juga udah banyak yang bagus ya anak-anak di Surakarta ini, tidak selalu kotor dan becek. Pembagian ini tercipta bukan hanya karena para pembeli yang berbeda kekuatan daya belinya, melainkan juga karena tempat-tempat seperti pasar swalayan, mal-mal yang besar di kota-kota besar di negara kita seolah-olah memang dibuat untuk mereka yang dari kelas atas. Kita juga menyaksikan bagaimana masyarakat kita membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Nah, ini sebenarnya tidak baik. Di berbagai perusahaan dan kantor misalnya, perempuan mendapatkan hanya setengah atau 2/3 gaji daripada yang diterima laki-laki, meskipun tugas dan pekerjaan mereka sama. Di banyak keluarga, anak-anak perempuan belum dapat menikmati kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dibandingkan dengan saudara laki-laki mereka. Dengan demikian, ketika Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, maka persekutuan gereja mestinya menjadi sebuah komunitas yang ideal, cerminan manusia yang dibebaskan, dipersatukan, dan diperdamaikan oleh Yesus Kristus.
Nah, kita mau melihat seperti apa sih perjuangan pendeta Dr. Martin Luther King Jr. dalam menghancurkan sekat-sekat atau perbedaan sosial di masyarakat karena kulit. Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. 1929-1968, seorang pendeta gereja baptis, adalah seorang tokoh pejuang hak asasi manusia dari Amerika Serikat. Ia berjuang untuk hak-hak orang-orang kulit hitam yang tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan orang-orang kulit putih, karena mereka adalah keturunan budak. Seseorang yang dilahirkan dari pasangan campuran akan melahirkan keturunan yang selamanya dianggap cacat pada saat itu. Karena darah pasangan yang berkulit hitam ini disebut sebagai aturan setetes darah. Artinya, bila ada setetes saja darah orang kulit hitam pada diri seseorang, maka hal itu akan membuatnya tidak layak digolongkan sebagai orang kulit putih. Nah, ini ada gambar yang terjadi ketika banyak demonstran kulit hitam yang menuntut keadilan diperlakukan semena-mena oleh para polisi yang berkulit putih. Pada masa itu, orang-orang kulit hitam dilarang masuk ke tempat-tempat umum, restoran-restoran yang disediakan khusus untuk orang-orang kulit putih. Gereja mereka pun dipisahkan oleh warna kulit mereka. Ada gereja-gereja yang dikhususkan untuk orang kulit putih yang tidak boleh dimasuki oleh orang kulit hitam. Bila mereka naik bus, mereka harus duduk di belakang. Apabila ada orang kulit putih yang naik ke dalam bus itu, mereka harus berdiri dan memberikan tempat duduk mereka kepada orang itu. Meskipun misalnya, yang naik itu seorang laki-laki muda yang sehat dan kuat, dan orang kulit hitam itu seorang perempuan tua, renta, dan sakit. Padahal, sebagian besar orang Amerika Serikat beragama Kristen. Mengapa terjadi permisahan dan diskriminasi seperti itu yang mestinya sudah dihapuskan oleh gereja perdana? Ada sebuah kisah yang merupakan salah satu cerita yang membuat revolusi perjuangan orang-orang kulit hitam. Pada suatu malam yang dingin di kota Montgomery, Alabama, Amerika Serikat pada bulan Desember 1955, seorang perempuan kulit hitam yang bernama Rosa Parks menolak untuk menyerahkan kursinya di bus kepada orang kulit putih. Hari itu ia sangat lelah setelah bekerja seharian di sebuah toko. Karena itu, ia menolak untuk berdiri. "Kamu tidak mau berdiri?" tanya sang sopir. Rosa Parks menatap lurus pada wajahnya dan berkata, "Tidak." "Kalau begitu," kata Blake, sopir itu, "saya akan lapor ke polisi dan kamu akan ditahan." Dan Parks menjawab, "Perlahan, silakan." Parks ditahan dan didenda $10. Hal ini kemudian memicu gerakan anti-diskriminasi besar-besaran di seluruh Amerika Serikat. Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. mengorganisasikan sebuah boikot bus yang kemudian menyebar di seluruh wilayah selatan Amerika Serikat. Selain itu, Pendeta King juga menggerakkan gereja dan orang-orang kulit hitam untuk melawan undang-undang yang menjadikan mereka bukan warga negara. Pada 28 Agustus 1963, ia mengadakan Mars di Washington, sebuah unjuk rasa untuk menuntut hak-hak orang-orang kulit hitam untuk pekerjaan dan kemerdekaan. Unjuk rasa ini diikuti antara 200.000 hingga 250.000 orang, kebanyakan orang kulit hitam, tapi juga ada beberapa orang kulit putih yang bersimpati dengan perjuangan mereka. Nah, ini adalah gambarnya Rosa Parks ketika dia ditahan karena tidak mau ngasih bangkunya untuk orang kulit putih. Pendeta King berulang kali menerima ancaman akan dibunuh. Rumahnya beberapa kali dibom orang yang membenci dia. Namun King tetap berpegang pada prinsipnya untuk berjuang tanpa menggunakan kekerasan. Ia bertekad untuk menggunakan cara-cara damai agar orang-orang kulit hitam memperoleh hak-hak mereka yang setara. Bagaimana Pendeta King dapat memperoleh kekuatan yang begitu hebat? Ternyata, dalam hidupnya, Pendeta King sangat tekun berdoa, jadi tidak mudah dendam terhadap orang-orang yang mengancam dan membenci dia. Satu doa dari Pendeta King yaitu,
Tuhan, karuniailah kami kekuatan tubuh untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk tetap tidak menggunakan kekerasan meskipun kami mungkin menghadapi maut. Ini salah satu doanya pendeta. Kemudian doa lainnya, Tuhan, singkirkanlah segala kepahitan dari hatiku dan berikan aku kekuatan dan keberanian untuk menghadapi bencana apapun yang mungkin menimpa aku. Ini wajahnya pendeta King. Prinsip anti kekerasan yang diberlakukan pendeta King didasarkan pada ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Dalam Matius 5 ayat 39. Tentu tidak mudah memberlakukan ajaran ini dalam kehidupan kita. Pendeta King dibunuh pada 4 April 1968 oleh orang yang membencinya. Namun menjelang ajalnya, King berkata, "Saya memaafkan orang itu." Perjuangan pendeta King pada tahun 1950-an hingga 1960-an itu baru terlihat buahnya ketika Barack Obama, seorang berdarah campuran kulit putih ibunya dan Afrika ayahnya, terpilih menjadi Presiden ke-44 Amerika Serikat pada tahun 2008. Semua ini rasanya tidak mungkin terjadi apabila pendeta King tidak berjuang untuk hak asasi orang-orang kulit hitam. Ini pun tidak mungkin terjadi juga apabila pendeta King tidak terinspirasi oleh ajaran kasih Tuhan Yesus. Jadi sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini yang membahas mengenai gereja yang tidak membeda-bedakan, kemudian bagaimana perjuangan pendeta Dr. Martin Luther King Jr. menghancurkan sekat-sekat yang membedakan antara orang satu dan lainnya hanya karena perbedaan warna kulit. Mari kita tutup dalam doa. Terpujilah kuasa nama-Mu Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan berikan kami hati yang tidak mudah membeda-bedakan, hati yang mau mengasihi semua orang, hati yang mau peduli terhadap orang-orang sekitar kami ya Tuhan, agar kami bisa mempermuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Berkati aktivitas kami selanjutnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap jaga kesehatan dan semakin tingkatkan iman juga imun. Tuhan memberkati.